warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Alpia Jahra dengan MPM 215030040 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang morfologi bahasa Indonesia, proses morfologi afiksasi. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Repani Juliani, Najia Rodaya Magfira, Lisda Okitarina, dan Juan Bergas yang akan mempresentasikannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Repani Juliani. Yang kedua ada macam-macam afiks yang akan dipaparkan oleh Najia Rodaya Magfira, saya sendiri Alpia Jahra, dan Juan Bergas. Yang ketiga ada jenis-jenis afiks. Dan yang keempat ada tujuan afiksasi yang akan dipaparkan oleh Lisda Okitarina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian afiks dan afiksasi. Proses morfologi atau yang biasa disebut dengan afiksasi. Morfologi merupakan salah satu kajian linguistik yang membahas tentang masalah berbahasa yang di dalamnya terdapat berbagai bagian-bagian yang dikaji. Afiks merupakan morfem terikat yang diletakkan pada morfem dasar. Afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks pada satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Syarat-syarat untuk dapat menjadi afiksasi. Kata afiks itu harus dapat ditempatkan pada bentuk-bentuk lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru. Contoh, kata pada makanan. Kata ini terdiri dari dua unsur langsung, yaitu kata makan yang disebut bebas dan an yang disebut bentuk terikat. Makna ini disebut makna afiks. Kata afiks itu merupakan bentuk terikat, tidak dapat berdiri sendiri dan secara gramatis atau tertulis, selalu melekat pada bentuk lain. Contoh, kedua, kehendak, kekasih, ketua. Artinya antara imbuhan ke dan kata dua tidak dapat dipisahkan, karena apabila dipisahkan akan mempunyai arti yang berbeda. Demikian juga dengan kata kehendak, kekasih, dan ketua. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Najia. Kepada Najia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam afiks. Pada umumnya, imbuhan atau afiks hanya dikenal terdapat 4 macam. Yang pertama ada awalan atau prefiks, yang kedua ada sisipan atau infiks, ketiga ada akhiran atau sufiks, dan yang keempat ada awalan dan akhiran atau konfiks. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan ini adalah imbuhan yang terjadi di awal kata. Proses awalan atau prefiks ini disebut prefiksasi. Awalan yang terdiri dari kata di, me, ke, ter, pe, per, se, dan ber yang seperti dijelaskan dalam contoh. Misalnya yang pertama dari kata di. Contohnya itu dicuri, didengar, dipaksa, dan yang kedua dari kata ber. Contohnya seperti kata berdiri, berlari, bertamu. Dan yang ketiga ada contoh dari kata per. Contohnya seperti perpanjangan, percantik, persempit. Dan contoh selanjutnya dari kata pe seperti pedagang, pelukis, pelari, petinju. Ada juga imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing yang jarang kita sadari. Yang pertama ada dari kata a. Nah, si a ini bermakna tidak seperti asosial ataupun amoral, seperti itu. Yang kedua ada kata multi. Seperti contoh dalam kalimat multipartai. Nah, si multi ini bermakna banyak. Yang selanjutnya ada dari kata anti. Seperti contoh dalam kalimat antisosial, anti komunis, anti pemerintah. Nah, anti ini bermaknakan bertentangan atau melawan. Yang selanjutnya ada kata mikro. Seperti contoh dalam kalimat mikroorganisme yang berarti mikro ini bermakna kecil.
Yang selanjutnya ada kata non. Seperti contoh dalam kalimat non-fiksi, non ataupun non-akademik, yang berarti non ini bermaknakan bukan. Yang kedua ada infix atau sisipan. Infix atau sisipan ini yaitu imbuhan yang terletak di dalam kata. Imbuhan ini tidak produktif karena pemakaiannya terbatas hanya pada kata-kata tertentu. Proses imbuhan dari kata tersebut disebut sebagai infiksasi. Imbuhan yang berupa sisipan seperti al, dan in. Contohnya dari kata al, seperti telunjuk ataupun pelatuk. Contoh dari itu contohnya seruling ataupun gerigi. Dari kata contohnya temali, kemuning, ataupun kemilau. Dari kata in contohnya kinerja, sinambung, ataupun tinambah. Yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Sufiks ini terletak pada akhir kata. Proses pembentukannya disebut sufiksasi. Akhirannya ini terdiri dari kata kan, an, i, nya, man, wati, in, wi, kah, man, wati, in, wi, kah. Seperti contoh dari kata kah itu seperti bagaimanakah, apakah, ataupun siapakah. Dan dari kata ka contohnya itu seperti ambilkan, siapkan, ataupun tuliskan. Dari kata an contohnya makanan, minuman, ataupun akhiran. Dari kata i contohnya temani, sadari, ataupun renungi. Dari katanya contohnya ibunya, bapaknya, kakaknya. Dari kata man contohnya itu seperti seniman. Dari kata wati contohnya seniwati. Dari kata in contohnya hadirin. Dari kata wi contohnya manusiawi. Yang keempat, konfiks atau awalan dan akhiran, yaitu gabungan prefiks dan sufiks yang dilekatkan sekaligus pada awal dan akhir kata. Imbuhan ini terdiri dari beran, pean, kean, dan sean. Misalnya, beran, contoh katanya berdatangan, berkenalan. Kenapa berdatangan atau berkenalan? Karena pada awal kata berdatangan di depannya ada imbuhan ber dan akhiran an. Begitupun berkenalan. Yang kedua ada pean, contoh katanya pegunungan, pedalaman. Yang ketiga ada kean, contoh katanya kedatangan, keterlambatan. Dan yang keempat ada sean, contoh katanya senyuman. Begitupun seterusnya. 5. Kombinasi afiks, yaitu gabungan prefiks dan sufiks yang ditambahkan pada kata dasar yang tidak sekaligus. Misalnya, beran, contoh katanya berpakaian. Di kombinasi afiks ini ditambahkan kata dasar yang tidak sekaligus. Kata berpakaian di sini, di kombinasi afiks ini menjadi pakai, pakaian, baru berpakaian. Yang keenam, simulfiks. Simulfiks yaitu afiks yang disamakan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada kata dasarnya. Fungsinya ialah membentuk perba atau memperbakan nomina. Adjektiva atau kelas kata yang lain menjadi kata kerja. Misalnya, kopi menjadi ngopi, sate menjadi nyate, kebut menjadi ngebut, dan tulis menjadi nulis. Itulah simulfiks. Materi yang selanjutnya ada superfiks, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Contohnya, dalam bahasa Inggris, kata discount yang dipisah menjadi dis and count. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak memiliki suprafiks. Dan selanjutnya ada interfiks, yaitu satu jenis infiks yang muncul di antara dua unsur. Dalam bahasa Indonesia, interfiks terdapat pada kata bentukan baru, yaitu misalnya N dan O. Contohnya, Indonesia strip logi jika digabungkan menjadi Indonesianologi. Yang selanjutnya ada transfiks, yaitu afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan
pada keseluruhan dasar. Dalam bahasa Indonesia, tidak ditemukan adanya transfiks. Antara lainnya dalam bahasa Arab, contohnya FRH yang artinya senang, ditambah dengan A menjadi Fraha yang artinya menyenangkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lisda. Kepada Lisda, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai jenis-jenis afiks. Berdasarkan asalnya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu afiks asli dan afiks serapan. Afiks asli merupakan afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia sendiri, sedangkan afiks serapan yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Materi selanjutnya ada tujuan afiksasi. Tujuan afiksasi ada fleksi dan derivasi. Fleksi yaitu afiksasi yang membentuk kata dan mempertahankan kata dasarnya. Biasanya kata dasar membentuk notina atau kata benda. Sedangkan derivasi yaitu afiksasi yang menghasilkan lexem baru dan menghasilkan kata-kata yang berbeda dari kata dasarnya. Biasanya kata dasar membentuk kata kerja. Untuk contoh fleksi, seperti kata dasarnya disapu menjadi disapu, sapuan, dan tersapu. Sedangkan untuk contoh derivasi, untuk kata dasar sapu yaitu menyapu dan menyapukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari materi ini adalah afiks yaitu morfem yang digunakan dengan cara menggabungkannya dengan morfem lain yang merupakan bentuk dasar. Afiks juga merupakan pembentukan kata yang paling umum dikenal. Imbuhan afiks hanya dikenal ada 4, yaitu awalan prefiks, sisipan infiks, akhiran sufiks, awalan dan akhiran konfiks. Dalam sumber lain disebutkan bahwa imbuhan afiks itu ada 9, yaitu prefiks, infiks, sufiks, simulfiks, konfiks, superfiks, interfiks, transfiks, dan kombinasi afiks. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.